Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Aryo Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat, ditujukan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh dosen saya, yaitu Roy Effendi, MPD. Oke, yang pertama, saya membuat RPP dengan alamat sekolah yaitu SMAN 1 Kencana dan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Kemudian materi pokoknya yaitu teks laporan hasil observasi. Lalu kemudian alokasi waktu yang saya buat yaitu 90 menit. Berikut kompetensi inti dari K1 sampai K4. Oke, lanjut ke kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya mengambil kompetensi dasar dan IPK yaitu pada 3.2 dan 4.2, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Lalu kemudian mengonstruksi teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Lalu kemudian lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah menyimak materi yang disampaikan oleh guru, siswa kelas 10 IPA 2 dapat menentukan ciri umum teks laporan hasil observasi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Lalu yang kedua yaitu setelah menyimak materi yang disampaikan oleh guru, siswa kelas 10 IPA 2 dapat menentukan ciri teks laporan hasil observasi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Masuk ke nilai penguatan pendidikan karakter, yaitu ada 9 ya. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini ada 3, yaitu materi pembelajaran reguler, materi pembelajaran pengayaan, dan yang terakhir yaitu materi pembelajaran remedial. Lanjut ke sumber dan bahan. Untuk bahan, saya menggunakan lembar kerja peserta didik, dan sumber yaitu saya mengambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016, Bahasa Indonesia, buku siswa, Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk media dan alat, saya menggunakan PPT atau Canva, dan juga papan tulis untuk memaparkan materi yang telah saya buat. Lalu untuk alat, saya menggunakan proyektor dan laptop. Untuk strategi pendekatan metode dan model pembelajaran, yang pertama itu strategi yang saya pilih, yaitu strategi demonstrasi. Untuk pendekatan, saya memilih scientific learning dan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Untuk model, saya menggunakan discovery learning. Nah, langsung masuk ke kegiatan pembelajaran. Ini merupakan kegiatan awal. Dan di sini terdapat nilai karakter, yaitu religius, disiplin, komunikatif, nasionalisme, literatif komunikatif, dan juga literasi TPACK.
Nah, ini merupakan kegiatan inti. Kegiatan inti dari kegiatan pembelajaran yang telah saya buat. Dan yang terakhir yaitu kegiatan akhir sebagai berikut. Terdapat peserta didik diminta membuat ringkasan, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir yaitu peserta didik dipersilakan berdoa dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu masuk ke penilaian sikap. Ini merupakan penilaian sikap. Yang pertama itu penilaian observasi. Yang kedua terdapat penilaian pengetahuan. Ini merupakan penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, langsung masuk kepada lampiran yang pertama yaitu denah duduk siswa. Ini merupakan gambar atau gambaran denah tempat duduk para siswa di dalam kelas. Dan yang ini merupakan denah tempat duduk untuk kelompok. Nah, ini merupakan denah dengan pola berkelompok. Pada lampiran berikutnya, saya membuat lembar kerja peserta didik dengan tema yaitu laporan hasil observasi. LKPD ini yang nantinya akan dijadikan untuk penilaian. Ini merupakan LKPD. Dan ini lampiran buku sumber ajar yang saya ambil. Terdapat 2 ya. Nah, ini merupakan alat dan bahan. Ada proyektor, ada laptop, papan tulis, dan juga saya menggunakan Canva untuk menyajikan materi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.